Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, jumpa lagi bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam mata kuliah penulisan populer. Anda sudah siap untuk mengikuti mata kuliah penulisan populer pada pertemuan ini? Siap? Baik. Saudara, adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini untuk penulisan populer adalah teknik penulisan populer. Nah, tentu saja apabila Anda ingin membuat tulisan populer, Anda harus memiliki cara ya, agar tulisan Anda bisa disenangi oleh si pembaca. Karena tulisan populer ini, saudara akan banyak peminatnya, sehingga nanti tulisan Anda betul-betul ya laris manis ya, karena Anda membuat si pembacanya itu jatuh hati untuk membeli karya sastra Anda atau membeli karya Anda ya, apakah itu tulisan ilmiah populer ataupun tulisan karya sastra populer ya. Jadi saudara, pada kesempatan ini saya sangat berharap Anda bisa berkonsentrasi penuh untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya, karena ini adalah mata kuliah bisnis yang bisa membawa uang, membawa rezeki untuk Anda apabila Anda tekuni dengan baik masalah menulis populer ini, saudara, yang bisa Anda jadikan sebagai profesi Anda, sebagai profesi menulis ya. Nah, sehingga nanti dari hasil tulisan Anda bisa mengirimkannya ke berbagai media ya yang ada, bisa jadi ke surat kabar, ke majalah, ataupun ke percetakan yang akan dijual oleh penerbit dan lain sebagainya, yang bisa mendatangkan pundi-pundi uang untuk kesejahteraan hidup Anda. Karena menulis bisa jadi menjadi profesi bagi seseorang. Baik, saya akan memberikan tayangan pada Anda ya, sehubungan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Oleh sebab itu, saudara, saya minta setelah selesai Anda mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang teknik penulisan populer, Anda nanti mampu untuk menerapkan teknik penulisan populer ini ke dalam tulisan Anda ya, dan bisa Anda praktik langsung apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik, saudara, bagaimana sebetulnya teknik penulisan populer yang biasa digunakan oleh seorang penulis yang handal ya, yang tulisannya laris manis dibeli oleh orang atau disenangi oleh orang, oleh si pembaca yang saya maksud ya. Nah, saudara, adapun teknik penulisan populer yang biasa digunakan sebetulnya adalah yang pertama ya, itu kita harus menetapkan tema dan topik yang menarik untuk kita bahas. Jadi saudara, perlu saya sampaikan kembali bahwa antara tema dan topik itu berbeda. Kalau tema itu saudara sifatnya masih umum ya, sedangkan topik itu sifatnya sudah spesifik. Nah, tema itu adalah hal yang mendasari tulisan Anda itu ya. Sedangkan topik hal yang Anda kembangkan, hal yang Anda bahas dalam tulisan Anda. Nah, saudara, oleh sebab itu tetapkan tema dan topik yang menarik yang bisa Anda bahas dengan baik sehingga tema dan topik itu bisa Anda kuasai ya, dan bisa Anda sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tema dan topik itu kepada orang lain dengan menarik ya. Nah, kemudian yang kedua, saudara, topik yang akan Anda bahas tersebut sebaiknya haruslah topik yang menarik. Nah, topik yang menarik tentu saja topik yang terkini ya, topik yang belum pernah
di ya dibaca ataupun ditulis oleh orang lain. Karena topik yang menarik ini sebetulnya topik yang up to date, yang terkini ya, topik yang aktual. Nah, ini sebetulnya makanya ketika kita membahas sebuah topik, haruslah topik yang betul-betul menarik, yang up to date, topik yang terkini dan yang aktual. Saudara, yang ketiga, tentu saja teknik ataupun cara penulisan populer yang biasa digunakan ini adalah sebelum mengembangkan ide ke dalam sebuah karangan, sebaiknya Anda membuatkan terlebih dahulu kerangka karangannya. Mengapa demikian? Karena dengan membuat kerangka karangan, tentu saja Anda akan mudah ya untuk menulis karangan Anda tadi itu. Anda akan lebih mudah menyusun dan mengembangkan karangan Anda sesuai dengan kerangka karangan tersebut. Oleh sebab itu, saudara, buatlah kerangka karangan ini dengan sebaik mungkin. Anda bisa menggunakan kerangka topik dan juga bisa menggunakan kerangka kalimat untuk membuat kerangka karangan tersebut. Nah, kerangka topik itu biasanya, saudara, yang kita buat itu adalah kata-kata penting yang terdiri atas kata-kata benda ya, kata-kata benda. Nah, sedangkan kerangka kalimat yang kita buat itu ada klausa-klausa. Jadi sudah membentuk kalimat. Nah, biasanya akan lebih mudah kita mengembangkannya itu yang berbentuk kerangka topik ya. Karena kerangka topik ini kan terdiri atas ya kata benda yang berupa ya baru berupa kelompok kata ya, berupa frasa. Nah, sedangkan kalau kerangka kalimat tentu saja itu sudah membentuk sebuah kalimat sehingga Anda sulit untuk mengembangkannya. Nah, kalau berupa frasa Anda bisa mengembangkannya dengan menggunakan ide-ide Anda ya, Anda kembangkan sehingga nanti menjadilah sebuah tulisan yang baik ya. Nah, saudara, kembali saya sharekan ya ininya. Ya, jadi itu Anda sebaiknya sebelum mengembangkan ide Anda ke dalam sebuah karangan tadi, sebaiknya buatkan terlebih dahulu kerangka karangannya ya. Siap ya? Baik, saudara, kita lanjutkan. Berikutnya, saudara, yang keempat itu Anda harus mengembangkan ide ataupun topik ke dalam sebuah karangan ataupun tulisan yang lengkap berdasarkan kerangka karangan Anda. Jadi pada dasarnya kerangka karangan itu sebetulnya saudara sudah merupakan inti-inti ataupun merupakan kata-kata kunci yang tinggal pengembangannya saja ya. Atau bisa jadi merupakan ide-ide penting atau ide-ide pokok, bisa berupa apa istilah lainnya pikiran pokok ya, atau bisa berupa ide-ide utama yang Anda sampaikan dan juga di bawahnya, di bawah ide-ide utama, ide-ide pokok itu ada ide-ide penjelasnya atau ide-ide pengembangnya. Nah, oleh sebab itu Anda tinggal mengembangkan baik itu ide pokoknya maupun ide penjelasnya tadi itu. Nah, saudara, jadi betul kalau Anda sudah membuat kerangka karangan berarti Anda itu sudah menyelesaikan separuhnya dari karangan tersebut. Tinggal mengembangkannya saja. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan ide ke dalam karangan Anda tadi, jadi topik tadi Anda kembangkan ya, topik yang sudah Anda tetapkan, Anda kembangkan berdasarkan kerangka karangan yang Anda buat secara tuntas ya, sampai dengan topik itu betul-betul menjadi sebuah naskah yang utuh. Baik, saudara, selanjutnya bahwa penulisan populer itu menggunakan bahasa yang sederhana dan familiar. Ya, tentu saja kenapa kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan familiar, saudara?
Ya, karena ini adalah penulisan populer, itu si pembacanya itu dari berbagai golongan, bukan hanya golongan tertentu saja ya, tetapi semua golongan bisa membaca tulisan Anda. Oleh sebab itu, sebetulnya pangsa pasarnya banyak sekali ya, bukan hanya sekelompok orang tertentu, tapi semua orang, baik kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah. Itu semua bisa menjadi ya peluang bagi Anda untuk menyampaikan hasil tulisan Anda. Dan apabila mereka beli hasil tulisan Anda itu saya yakin Anda akan menghasilkan uang yang banyak ya. Tentu saja Anda bisa hidup sejahtera juga dengan ya profesi Anda sebagai seorang penulis. Oleh sebab itu, Anda jangan ragu ya untuk menjadi seorang penulis. Saudara, jadi penulisan populer, baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang familiar, bahasa yang mudah dipahami oleh si pembacanya ya. Nah, baik, saudara, yang keenam itu jadi teknik penulisan populer ini adalah yang keenam, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan pembacanya. Baik, saudara, jadi sebagai seorang penulis, Anda itu tidak hanya mempertimbangkan keinginan Anda, mempertimbangkan kebutuhan Anda saja sebagai seorang penulis ya. Namun Anda pun harus mempertimbangkan kepentingan, keinginan, kebutuhan si pembacanya. Sehingga apa yang Anda tulis itu sebetulnya itulah yang diinginkan oleh si pembaca. Itulah sebetulnya nanti yang betul-betul dibutuhkan oleh si pembaca itu ya. Karena kepentingan pembaca itu lebih dari segala-galanya yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Jadi sebaiknya ketika kita ingin menulis, baik itu tulisan ilmiah populer maupun tulisan karya sastra populer, saudara, sebaiknya Anda mempertimbangkan kepentingan si pembacanya. Keinginan si pembacanya itu apa? Jadi Anda bisa survei, bisa juga melihat perkembangan masyarakat saat ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, sehingga nanti tulisan Anda betul-betul disenangi, tulisan Anda menarik, up to date, terkini, itu akan diminati oleh banyak pembaca ya. Ya, baik. Kemudian saudara, yang terakhir, teknik penulisan populer ini yang ketujuh adalah tulisannya mudah dipahami oleh pembaca. Jadi sebagai seorang penulis, kita harus mampu untuk menyampaikan pesan ataupun informasi kepada si pembaca itu dengan baik sehingga si pembaca mudah memahami maksud yang kita sampaikan tersebut. Sehingga pesan yang kita sampaikan dalam tulisan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada si pembacanya. Baik saudara, saya kira cukup sekian ya pembahasan kita yang sangat singkat ini ya pada mata kuliah penulisan populer ini, karena kita akan lebih banyak praktiknya ya. Oleh sebab itu saya minta Anda langsung mempraktikkannya di rumah ya, masing-masing silakan saja untuk melaksanakan teknik penulisan populer yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Saudara, saya juga minta pada saudara untuk membuat sebuah rangkuman terhadap pokok bahasan yang kita bahas bersama, dan hasilnya silakan dikirim ke email saya ya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian saya minta untuk membaca buku saya yang berjudul yang berjudul Penulisan Populer ya, juga keterampilan menulis, buku karya saya yaitu Dr. Dalman MPD yang tersebar di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Anda bisa membelinya, bisa memilikinya ya.
Silakan saja Anda pahami, baca buku itu, dan Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, yaitu tentang teknik penulisan populer. Anda juga bisa membaca bahan-bahan yang ada di internet. Silakan saja ya untuk menambah referensi Anda. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Selamat bekerja, selamat membuat karya, yaitu baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Yakinlah Anda pasti bisa. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.